Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis hukum daripada sholat sunnah witir. Ya, kita membahas tentang hukum sholat tahajud itu seperti apa, keutamaan daripada sholat tahajud seperti apa, kemudian witir. Ya. Jadi setelah rawatib kita bahas, kemudian kita akan bahas juga sholat tahajud, tata cara sholat tahajud. Ini kita akan bahas tentang sholat witir. Wa an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i wa waqafahu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bi khatmin hayhatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wan Nasa'i wal Hakimu wa sahahahu. Wa Nabi Ayyub al-Ansari, dari Abu Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu telah ditetapkan atas semua muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang suka menyukai sholat witir bi khamsin 5 rakaat, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau misalkan 5 rakaat itu 2 rakaat 4, kemudian tambah 1 rakaat lagi, seperti itu umumnya. Atau bisa juga 4 rakaat sekaligus tambah 1 lagi, tambah 1 rakaat lagi, gitu ya. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu 2 rakaat ditambah 1, jadi 5 dia hitungannya. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, barang siapa yang suka dengan melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, maka kerjakanlah 3 rakaat, artinya 2 rakaat kita niat sholat witir 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 1 rakaat. Man ahabba ayyutira bi wahidatin fal yaf'al, barang siapa yang lebih suka mengerjakan sholat witir itu dengan 1 rakaat, maka kerjakanlah. Rawahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Arba'ah, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan, menilai hadis ini sahih. Wa rajjahan Nasa'i wafqahu, akan tetapi di sini Imam Nasa'i menguatkan kemauqufannya.
Jadi kalau mau mengerjakan 5 rakaat silahkan ya, 2 rakaat ditambah 1 rakaat, kemudian 3 rakaat, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Ini biasanya umum dilakukan kalau kita orang Indonesia itu di saat sholat tarawih seperti itu ya, ditambah 3 rakaat atau juga 1 rakaat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, laisal witu bi khatmin, yang mana salat witir itu tidaklah diwajibkan, atil maktubati, sebagaimana salat fardu, walakin sunnatun, akan tetapi ini hanya sunnah, hukumnya hanya sunnah, sannaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tirmizi wa hasanahu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau menilai hadis ini hasan. Wan Nasai wal Hakim wasohahahu, dan Imam Nasai, diriwayatkan juga Imam Nasai dan Hakim, dan Imam Al-Hakim di sini, dan beliau Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih. Jadi ada 2 perbedaan. Imam Tirmizi menilai hadisnya hasan, sedangkan Al-Hakim menilai hadisnya sahih. Jadi kalau misalkan sama-sama kuat, biasanya di dalam kitab Al-Jami' At-Tirmizi itu ada hadisnya sahih, hasan sahih, seperti itu ya. Itu berarti ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya sahih, seperti itu. Dan kedua-duanya sama-sama kuat. Makna keseluruhannya adalah sholat witir adalah sholat sunnah muakkad. Ini menurut pandangan jumhur ulama, dan bukan merupakan sholat wajib berdasarkan apa yang tertera di dalam hadis di atas. Mengingat dalam menanggapi hal ini tidak ada lapangan bagi ra'yu, pendapat, untuk berperan. Jadi tidak ada celah bagi seseorang untuk berpendapat, untuk berpandangan di sini. Artinya ini sunnah muakkad ya di sini. Juga berdasarkan hadis orang Arab Badui ketika bertanya, apakah masih ada hal lain yang diwajibkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada, kecuali jika kamu hendak bertatawu atau melakukan sholat sunnah. Jadi kita sudah bahas di hadis sebelumnya itu, ketika orang Arab Badui menanyakan, ya Rasulullah, apakah ada lagi sholat yang wajib setelah sholat ini, setelah sholat 5 waktu? Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali kalau kamu ingin melaksanakan sholat, kalau kalian hendak bertatawu atau melakukan sholat sunnah. Lain halnya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah di sini berbeda pandangan. Ia mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya adalah wajib. Hal ini tiada lain karena menurutnya hal yang wajib itu dapat ditetapkan hanya dengan dalil yang bersifat zonni, bersifat sangkaan. Ia melandasi pendapatnya dengan hadis Abu Ayyub radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari tadi, yang di dalamnya disebutkan bahwa sholat witir itu ada katanya hak ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Itu pandangan Imam Abu Hanifah ya. Jadi dia katakan wajib di sini karena ada kata di situ yang hak ala kulli muslimin. Jumhur ulama di sini menyanggah pandangan Imam Abu Hanifah bahwa pengertian lafaz al-haq tidak menunjukkan makna wajib. Wajib itu ada kalanya mengandung pengertian pengukuhan seperti yang terdapat
di dalam hadis mengenai mandi di hari Jumat, yaitu mandi hari Jumat disunahkan secara kukuh, ya. Jadi kata hak di sini ya seperti halnya mandi wajib di hari Jumat, itu maknanya ya tetap disunahkan secara tetap ya, secara kokoh ya, bagi setiap orang yang sudah balik. Pengertian tahir di sini pilihan yang ada di dalam hadis, yaitu melalui sabdanya man ahabba, ya, barang siapa yang lebih menyukai. Di situ ya, barang siapa yang suka. Hal ini menunjukkan bahwa witir bukanlah merupakan sesuatu yang wajib. Di sini ya, man ahabba. Ini jumhur ulama menyanggah pandangan Imam Abu Hanifah. Di situ ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ini wajib. Nah, di situ ya, karena hakun ala kulli muslimin. Tetapi mayoritas ulama menyanggah bahwasanya di situ ya ada kata man ahabba, artinya bang siapa yang menginginkan. Di situ yang lebih menyukai, seperti itu. Jadi ya konteksnya di sini adalah sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa witir bukan merupakan hal yang wajib, karena tidak ada pilihan bagi sesuatu yang wajib. Ya, jadi kalau sesuatu yang wajib itu sudah tidak ada pilihan. Ya kalau misalkan 5 ya 5, kalau misalkan 3 ya 3, kalau misalkan ditetapkan 1 ya 1, tidak ada pilihan. Tetapi di sini ada pilihan, bisa 5, bisa 3, bisa 1, seperti itu. Artinya ini hukumnya adalah sunnah tahir, artinya bukan wajib. Sholat witir boleh dilakukan di atas kendaraan, sebagaimana diperbolehkan juga melebihkan dan mengurangi bilangan rakaatnya. Hal demikian merupakan pertanda bahwa sholat witir tersebut adalah sunnah. Jadi ya kalau misalkan dia bisa dilebihkan, bisa dikurangi, itu artinya sholat sunnah. Al-witru menurut istilah bahasa adalah ganjil, lawan kata genap. Makanya dia 5, 3, 1, seperti itu ya. Hakun di sini ditetapkan sunnah oleh Nabi SAW, artinya tidak wajib. Man ahabba, barang siapa yang suka. Ayuti robi khomsin, artinya untuk melakukan sholat witir dengan 5 rakaat tanpa duduk, tanpa salam. Itu ya, tanpa duduk, tanpa salam ya. Ini artinya dia 5 rakaat gitu langsung kayak gitu ya, tanpa ada duduk 2 tadi. Kemudian salamnya nanti di akhir, kecuali pada rakaat yang paling akhir di sini ya. Atau duduk dalam 4 rakaat ketika membaca tasyahud tanpa salam, kemudian 1 rakaat sesudahnya dan duduk lalu salam ya. Itu. Man ahabba ayutira bisalasin falyaf'al, melakukan witir sebanyak 3 rakaat dengan sekali tasyahud dan sekali salam ya. Jadi jadi dia kalau misalkan 5 rakaat itu dia lakukan itu betul 5 rakaat kayak gitu tanpa ada tasyahud, tanpa ada salam, kecuali nanti di akhir, seperti itu ya. Atau juga dia lakukan 4 rakaat tasyahud ya, dengan membaca tasyahud tanpa salam, kemudian ditambah lagi satu rakaat lagi dan duduk, kemudian lalu salam, seperti itu ya. Kalau yang 3 rakaat itu sekali tasyahud dan sekali tasyahud sekali salam, kayak gitu ya. Jadi langsung dikerjakan 3. Man ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al.
1 rakaat merupakan batas minimal dalam sholat witir. Ya. Kalau saya kenapa dua-dua seperti itu karena saya mengikuti pandangan daripada Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar di situ ya. Jangan sampai antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu jaraknya sampai 2 rakaat seperti itu, terlalu panjang seperti itu. Umumnya paling maksimal kalau nggak salah di situ yang saya bahas kemarin itu 2 rakaat. Kalau lebih daripada itu tidak disunahkan. Itu perbedaan pandangan Imam Nawawi dengan imam-imam yang lainnya. Itu kemarin ada saya bahas kemarin itu kan. Tapi di sini ada juga yang berpandangan bahwasanya ya kalau misalkan 5 ya sekali langsung dikerjakan 5 rakaat tanpa duduk tanpa salam kecuali yang terakhir tadi itu ya tasyahud sudah terakhir gitu rakaat yang terakhir rakaat yang kelima tasyahud akhir kemudian ya salam seperti itu. Man ahaba bihotmin di sini hal yang diwajibkan. Kahayatil maktubati di sini yakni seperti yakni tidak seperti sholat maghrib melainkan sholat 3 rakaat dengan sekali duduk sekali tasyahud ya. Tidak seperti sholat maghrib artinya ya kalau sholat maghrib itu kan kalau 3 rakaat dia tasyahud awal kemudian tasyahud akhir. Tapi ini kalau misalkan dia tidak seperti sholat tidak seperti sholat wajib itu artinya 3 rakaat itu langsung nggak ada tasyahud awal jadi langsung tasyahud akhir kemudian salam seperti itu ya tidak ada tasyahud awal. Sunnatun di sini ialah sunnah sesuatu yang pelakunya mendapat pahala bila ia mengerjakannya tetapi ia tidak disiksa karena meninggalkannya. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah yang pertama disyariatkan sholat witir. Di sini ya, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat witir tersebut sunnah muakkad karena ada pilihan di sini bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat dan 1 rakaat. Karena adanya pilihan pada bilangan rakaatnya menunjukkan hal ini tidak wajib. Lain halnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya sholat witir tersebut hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai bilangan sholat witir, rakaat witir pada imam berbeda pendapat mengenai hal ini. Nah, kalau Imam Malik mengatakan bahwa witir hanya dilakukan dengan 1 rakaat. Ya, kalau Imam Malik mengatakan sholat witir itu hanya 1 rakaat. Imam Abu Hanifah mengatakan witir hanya dilakukan 3 rakaat, gitu ya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa witir dilakukan dengan 1 rakaat, 3 rakaat hingga 11 rakaat. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan witir itu ya 1 rakaat, 3 rakaat sampai 11 rakaat. Yang penting dia ganjil. Itu ya. Ya umumnya ya kalau di Indonesia itu 3 rakaat ya kalau witir itu 2 rakaat 2 rakaat itu 2 rakaat tasyahud akhir kemudian salam kemudian berdiri lagi 1 rakaat tasyahud akhir baru salam. Itu umumnya di Indonesia tuh ya 3 rakaat. Kalau misalkan dia lakukan 5 rakaat artinya 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat kemudian tasyahud akhir salam kemudian 2 rakaat lagi tasyahud akhir salam kemudian 1 rakaat tasyahud akhir kemudian salam. Umumnya seperti itu kalau mengikuti
yang di Indonesia. Tapi jarang saya temukan sih kalau misal sholat malam atau sholat tarawih lebih daripada 3 rakaat. Umumnya 3 rakaat seperti itu. Ininya kenapa saya kiaskan sholat tahajud dengan sholat tarawih, ya sebenarnya sholat tarawih itu ya sholat tahajud, sholat malam, cuman dilakukan pada saat pada saat malam Ramadan, bulan Ramadan. Itu saja sholat tarawih itu sebenarnya. Dan umum kalau di Indonesia itu sudah jadi budaya bahwa sholat tarawih itu ya sudah seperti itu pakemnya lah. Ada yang 20, ada yang kurang dari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian materi saya yang kali ini ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang memberikan saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan materi ini atau materi-materi sebelum-sebelumnya, silahkan diatur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.